Saja poin-poin krusial dalam Undang-Undang BUMN yang baru, kita tanyakan langsung ke rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat sore Arief, sempat menjadi polemik Undang-Undang ini revisiannya. Lantas, apakah tidak ada hujan interupsi yang terjadi? Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali memang tadi pada sidang paripurna ke-6 di masa persidangan 1 2025-2026 tadi sudah disahkan rancangan undang-undang BUMN resmi menjadi undang-undang BUMN. Dan ini adalah perubahan yang keempat. Dan tadi pada saat proses sebelum ketok palu tidak ada interupsi dari 8 fraksi di DPR dan semuanya menyetujui secara kompak untuk mensahkan RUU BUMN perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi Undang-Undang BUMN. Dan tadi semua fraksi sepakat untuk menyetujui dan tadi akhirnya sidang paripurna yang dipimpin oleh Sufmi Dasko Ahmad akhirnya mengetok palu dan mensahkan revisi Undang-Undang RUU BUMN menjadi Undang-Undang BUMN. Dan tadi keterangan dari Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini, ini menyebutkan setidaknya ada 12 poin penting yang terkandung di dalam Undang-Undang BUMN. Itu yang pertama adalah mengenai pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur yaitu Badan Pengaturan BUMN atau yang selanjutnya disebut sebagai BP BUMN. Lalu yang kedua adalah penegasan kepemilikan saham seri A diwara 1% oleh negara pada Badan BP BUMN. Yang ketiga adalah penataan komposisi saham pada perusahaan induk holding investasi dan perusahaan induk operasional pada Badan Pengelola Investasi Danantara. Yang keempat adalah pengaturan terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kelima adalah penghapusan ketentuan anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN pada bukan merupakan penyelenggara negara. Yang keenam, penataan posisi Dewan Komisaris pada holding investasi, holding operasional yang diisi oleh kalangan profesional. Yang ketujuh adalah pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam fungsinya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN. Yang kedelapan yaitu penambahan kewenangan BP BUMN untuk mengoptimalkan peran BUMN. Yang kesembilan, penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial di BUMN. Kesepuluh, perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ke-11, pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal. Dan terakhir adalah pengaturan mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN serta pengaturan substansi lainnya. Dan sebelumnya memang Ketua Panja untuk revisi RUU BUMN ini, Andri Rosiade, mengatakan ini setidaknya dalam Undang-Undang BUMN yang baru ini ada 84 pasal yang diubah dan ini diubah setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan akademisi dan juga para pakar. Dan selanjutnya adalah ini dengan terbentuknya BP BUMN, maka langkah selanjutnya adalah siapakah yang sosok yang akan memimpin BP BUMN. Karena seperti kita tahu untuk Menteri BUMN saat ini adalah PLT diisi oleh Doni Oskaria dan kemungkinan nanti untuk BP BUMN ini akan dipimpin oleh kepala dan nanti akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi juga Andri Rosiade mengatakan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden siapakah sosok yang akan memimpin BP BUMN. Jadi kita tunggu saja nanti ke depannya siapakah nanti sosok yang akan dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin BP BUMN agar untuk mewujudkan BUMN yang sehat dan juga transparan. Heranov. Terima kasih untuk update-nya langsung dari kawasan Parlemen Senayan, Jakarta.